Karena tipikal orang Indonesia itu nggak mau ribet, pengen cepet. Oke, sebagai penjual online, kita harus bisa menawarkan produk secara online meskipun kita tidak ada di sana. Makanya, penting untuk membuat sebuah landing page atau halaman penawaran produk. Tapi seperti apa sih cara membuat halaman penawaran produk ini dan apa-apa saja sih yang harus ada di dalam halaman penawaran produk? Kalau ingin tahu, tonton video ini sampai habis. Oke, yang pertama adalah headline. Headline ini adalah judul, bisa dikatakan, atau poin penting dari apa yang akan kita bagikan, apa yang kita tawarkan, apa yang kita ingin customer beli. Headline ini itu ada banyak. Ada benefit headline, ada news headline, ada selective headline, curiosity headline, gimmick headline, fear headline, question headline, quotation headline, comment headline, claim headline, UNI headline, kemudian teaser headline, dan merek headline. Ada sekitar 13 headline, dan itu nanti aku akan share gimana satu persatu headline-nya. Soalnya panjang banget kalau misalnya aku jelaskan di video ini. Tapi sekarang kita akan lebih fokus ke bagaimana cara membuat headline-nya. Ada beberapa frasa yang bisa kita gunakan untuk membuat headline. Contohnya seperti ini. Inilah cara bla 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 bla. Misalnya nih, kamu menjual sepatu. Inilah cara membeli sepatu yang baik. Inilah cara merawat sepatu yang baik. Inilah cara memilih sepatu yang baik. Dari situ kamu berjualan. Jadi kamu nggak langsung menawarkan sepatu, tapi kamu memancing orang agar mereka itu tertarik untuk melihat informasi yang sebenarnya itu isinya adalah jualan. Jadi kita nggak langsung. Kalau misalkan kita langsung, kita hanya mentarget orang-orang yang mau membeli sepatu, yang sudah ada di pikirannya, aku mau beli sepatu. Tapi kalau misalkan kalian pakai headline, ini adalah cara memakai sepatu, atau ini adalah cara memilih sepatu yang baik. Ini adalah cara. Kalau kalian memakai frasa itu, maka kalian akan mentarget orang yang tertarik sepatu, tidak hanya yang ingin membeli, tapi yang juga tertarik dengan sepatu. Karena biasanya nggak semua orang beli sepatu, apalagi kalau misalkan kalian menggunakan strategi ini atau menggunakan headline ini di sosial media, di mana di sosial media orang itu nggak ada keinginan atau nggak ada pemikiran untuk membeli sepatu. Oke, tapi orang ada keinginan di sepatunya. Misalkan cara merawat sepatunya, atau cara memilih sepatu yang baik, atau cara apa-apa, kayak gitu. Ada lagi frasa jangan bla 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 sebelum bla bla bla. Biasanya kan kamu sering dengar kayak gitu. Jangan menggunakan sepatu sebelum kamu melihat video ini. Jangan memakai sepatu yang seperti ini sebelum kamu tahu ini. Nah, kayak gitu. Jadi membuat orang penasaran, kenapa sih? Apa sih? Kayak gitu, sehingga orang mau membaca lebih lanjut atau mau melihat lebih lanjut lagi. Tujuan headline itu seperti itu. Tapi kalau misalkan di awal-awal kamu sudah headline, sepatu ini, merek ini, harga segini, orang yang tertarik hanya orang yang punya keinginan untuk membeli sepatu, tapi yang lainnya mereka nggak akan masuk. Itulah kenapa kamu biasanya mengiklankan sesuatu atau mempromosikan sesuatu itu kebanyakan sepi, karena yang kamu target hanya orang yang ingin membeli sepatu, dan belum tentu semua followermu itu ingin membeli sepatu kan. Kemudian setelah headline itu baru penawaran. Jadi headline, kemudian kalian intro sedikit, misalnya ini alasannya atau ini cara membeli sepatu yang baik. Kamu intro sedikit gimana caranya, tunjukin caranya. Baru yang kedua kamu melakukan penawaran di sana. Melakukan penawaran, ini sepatunya kayak gini. Kamu bisa beli sepatu kayak gini, contohnya kayak gini, mereknya ini, harganya segini. Dan penawaran itu bisa kamu bagi jadi 3. Yang pertama yaitu pengantar. Pengantar ini mungkin nanti ada hubungannya sama atasnya tadi. Misalkan headline kamu adalah ini cara memakai sepatu yang baik. Nah, kamu jelasin caranya kayak gini. Kemudian pengantarnya kamu hubung-hubungkan ini dengan produkmu. Setelah itu kamu jelaskan produkmu. Kemudian yang kedua adalah detail manfaatnya. Manfaat dari produk kamu itu seperti apa, bisa ini, kelebihannya apa saja jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi produknya. Jadi produk kamu itu deskripsinya seperti apa, lebih ke detail lagi. Contohnya ukurannya berapa, kemudian warnanya yang tersedia apa saja, dan sebagainya. Oke, itu di bagian penawaran. Setelah itu, bawahnya itu harus ada alasan. Seperti yang aku sudah jelaskan di video ini, bahwa customer harus punya alasan yang jelas untuk membeli produk kamu sekarang. Makanya alasan itu harus ada setelah detail produknya. Jadi setelah kamu mempromosikan produknya, melakukan penawaran, kamu kasih alasan kenapa sih itu harus dibeli sekarang. Misalkan nih, kamu kasih judul
7 alasan kenapa kamu harus beli sekarang, atau mengapa Anda wajib memiliki produk ini, kayak gitu. Jadi pokoknya kasih alasan untuk beli sekarang, saat itu juga, bukan besok, bukan nanti, kasih alasan, oke? Kemudian kasih bonus setelah alasan tadi, baru kasih bonus. Jadi kalau misalkan alasan itu tidak meyakinkan atau tidak bisa atau tidak cukup untuk meyakinkan orang untuk beli, maka bawahnya kamu kasih bonus. Bonus apa saja yang bisa mereka dapatkan kalau mereka membeli produk kamu sekarang. Dan bonusnya ini harus relevan. Jangan sampai kalau misalkan kamu jualan sepatu, kemudian bonusnya adalah makanan dan sebagainya, itu nggak relevan. Mungkin sepatu bonusnya adalah alat pembersih sepatu, atau alat pencuci sepatu, atau kaos kaki misalkan. Nah, itu relevan dengan sepatu. Bonusnya itu harus seperti itu, biar mereka itu melekat bahwa brand kamu ini memang khusus untuk sepatu. Bonusnya juga harus berkualitas, jangan bonus yang asal-asalan, meskipun itu bonus ya. Meskipun memang kita itu memang harus fokus di produknya, tapi bonus itu juga harus berkualitas. Nggak boleh kamu sembarangan ngasih bonus. Misalkan kamu ngasih kaos kaki, tapi kaos kakinya yang bekas, atau yang bolong-bolong, atau yang tidak awet dan sebagainya. Enggak, jangan kayak gitu. Itu malah akan menurunkan kualitas brand kamu, oke? Kemudian bawahnya lagi setelah bonus adalah testimoni. Kalau misalkan orang masih nggak yakin lagi, adakan testimoni dari beberapa orang. Kamu tanyakan ke orang yang sudah pernah beli atau sudah pernah mencoba sepatu kamu, tanyakan gimana responnya, kasih testimoni itu, tulis di setelah bonus tadi. Kemudian kalau misalkan ada garansi, kamu tambahkan garansi. Misalkan garansi 5 tahun atau 2 tahun dengan kondisi seperti ini nih, kayak gitu. Baru yang paling penting, call to action. Apa yang harus mereka lakukan kalau mereka ingin membeli? Jangan biarkan mereka terlalu ribet. Contohnya, mereka harus mengisi form dulu, atau mereka harus daftar dulu. Enggak, jangan kayak gitu. Udah misalkan telepon ke sini atau chat ke sini, kamu kasih tombol dan tombol itu langsung mengarah ke chat atau mengarah ke telepon. Biar mempermudah. Orang itu terkadang nggak mau atau ogah-ogahan kalau misalnya dia itu dipersulit. Meskipun dengan penjelasan kamu tadi, dengan alasan, dengan manfaat produknya, kemudian dengan bonus, kemudian dengan garansi juga, dengan testimoni juga, dia sudah yakin untuk membeli. Tapi kalau call to action-nya itu ribet, misalkan harus mengisi data diri yang lengkap dan sebagainya, mereka nggak akan beli. Kayak gitu. Karena tipikal orang Indonesia itu nggak mau ribet, pengen cepet. Makanya permudah, sekali klik langsung bisa beli, atau langsung bisa tanya ke penjualnya langsung, atau ke bagian pengiriman, atau bagian penerimaan barang dan sebagainya. Kemudian kalian juga harus menambahkan beberapa kata untuk call to action ini. Contohnya, apalagi yang Anda atau kamu tunggu, segera pesan sekarang juga, atau buktikan sendiri, klik di sini untuk membeli. Kasih kata-kata kayak gitu supaya orang tergugah bahwa oh, aku harus kayak gini untuk membeli, oh, aku harus seperti ini biar aku bisa beli. Karena kalau misalkan kalian nggak melakukan itu, maka orang itu serasa bahwa dia itu tidak ada keharusan untuk membeli. Copywriting itu membuat orang seolah-olah itu ingin membeli, padahal kita itu nggak memaksa orang untuk membeli, tapi orang itu seolah-olah ada pemikirannya bahwa oh, aku harus beli nih. Oke, itu tadi gimana caranya kalian membuat sebuah penawaran. Well, kalau teknisnya kalian bisa membuat website, atau kalian bisa membuat tulisan di Facebook atau di Instagram dan sebagainya tentang hal-hal yang sudah aku jelaskan tadi, tentang hal ini. Nah, kayak gitu. Tapi aku rekomendasikan ini itu untuk landing page di website. Kenapa butuh halaman penawaran? Karena kalau misalnya kalian mempromosikan produk kalian ke orang secara langsung, mereka itu nggak akan langsung tertarik, kecuali mereka benar-benar butuh, atau promo kalian itu menarik banget. Kalau misalkan promo kalian itu biasa, atau produk kalian itu sudah umum lah katakanlah, kalian perlu halaman penawaran untuk membuat orang lebih tertarik lagi, kecuali itu viral dan itu digunakan. Jadi ada banyak faktor, tapi sebagian besar kalau misalkan kalian menawarkan secara langsung, orang nggak akan tertarik. Makanya butuh halaman penawaran. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan di video ini. Berikutnya aku akan share tentang gimana caranya membuat headline, karena tadi aku skip di headline karena sebenarnya headline itu sangat banyak dan ada beberapa kata-kata yang sebenarnya harus ada untuk headline kalian. Karena itu jangan lupa untuk subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru tentang headline tadi, atau bisnis online, atau kerajinan tangan, atau hal-hal unik lainnya di channel ini. Kemudian like video ini juga biar kalian nanti dapat notifikasi kalau misalkan ada video yang sama seperti ini juga. Oke?
Kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Thank you.